Pada tanggal 20, kita akan menghadapi sebuah kejadian astrologi yang telah dihitung oleh banyak pihak terjadi lebih kurang 6.000, lebih dari 6.000 tahun yang lalu, yaitu perpaduan atau persatuan antara Neptunus dan Saturnus di 0 derajat Aries. Ini penting sekali ya, karena belum pernah dalam ribuan tahun Saturnus dan Neptunus bersatu di Aries di 0 derajat. 0 derajat Aries adalah derajat permulaan dari astrologi. Ini adalah di derajat inilah semua dimulai. Jadi kita berada dalam ambang atau pintu gerbang di mana alam semesta menuntun kita pada sebuah peradaban baru. Sebuah mimpi peradaban baru. Energi di mana kita bisa mewujudkan mimpi kita atau jika kita tidak hati-hati, mimpi buruk kita terjadi. Ya kan, karena Aries juga zodiak pertama, zodiak inisiasi. Jadi ini sangat penting. Saturnus itu adalah sesuatu itu jadi konkret, Saturnus. Neptunus itu adalah mimpi, impian. Mewujudkan manifestasi mimpi atau mewujudkan manifestasi mimpi buruk. Jadi perpaduan Saturnus dan Neptunus di 0 derajat Aries ini sangat penting. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan efek singkatnya untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, perpaduan atau persatuan antara Saturnus dan Neptunus akan terjadi di rumah atau divisi pertama. Anda adalah bintang dari kejadian ini. Selama sisa tahun ini 2026, Saturnus dan Neptunus akan terus berdekatan di rumah pertama Anda. Ini menandakan apa? Saturnus itu adalah struktur, dunia 3 dimensi yang kita lihat, bisa kita lihat, sentuh, bisa kita rasakan. Sementara Neptunus itu adalah fantasi, ilusi, imajinasi, juga spiritualitas, doa, dunia lain. Sesuatu yang tidak bisa kita sentuh dengan 3 dimensi, tapi bisa kita sentuh dengan pikiran dan hati. Jadi jika Saturnus 3 dimensi, Neptunus itu bukan 3 dimensi, dan kedua planet ini yang bertolak belakang satu sama lain dan bersatu, maka akan menghasilkan sesuatu yang unik. Di mana Saturnus itu adalah disiplin, sementara Neptunus itu adalah sesuatu yang sulit untuk dijelaskan atau sulit untuk dijabarkan, karena dia bukan yang 3 dimensi. Dengan kata lain, persatuan Saturnus dan Neptunus ini akan membuat mimpi Neptunus menjadi kenyataan. Saturnus 3 dimensi nyata. Atau bisa juga mimpi buruk jadi nyata. Jika kita ingin menggambarkannya, yang kejadian Saturnus dan Neptunus bersatu di Aries di rumah pertama Anda, ini adalah apa impian kita dalam hal rumah pertama. Penampilan, aura, kesan pertama, tubuh kita, itu adalah impian kita, Neptunus. Sementara Saturnus 3 dimensi akan membuatnya jadi nyata. Tetapi Saturnus membutuhkan konsistensi dan disiplin. Nah, di situ dia kuncinya. Apapun yang kita impikan dalam hal rumah pertama, kesehatan tubuh kita, penampilan, aura kita, kesan pertama, sesuatu yang bisa kita lihat rumah pertama. Apapun yang kita impikan, Neptunus, bisa jadi nyata, Saturnus. Asal kita lakukan dengan disiplin dan konsistensi. Impian kita akan jadi nyata. Jika kita tidak disiplin, jika kita tidak konsisten, justru mimpi buruk yang bisa terjadi. Seperti itu. Untuk rising sign kedua, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat, disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, persatuan atau perpaduan antara Saturnus dan Neptunus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental kita. Neptunus adalah planet yang sangat erat kaitannya dengan kesehatan mental, karena ini adalah planet imajinasi, fantasi, spiritualitas, dunia lain. Sementara rumah ke-12 sendiri adalah rumah yang memang secara alami merupakan domainnya dari Neptunus. Nah, sementara Saturnus
adalah planet yang menggambarkan tiga dimensi, sesuatu yang kita lihat sekarang. Bisa kita lihat, bisa kita ukur, bisa kita sentuh. Nah, itu Saturnus, tiga dimensi. Sesuatu jadi nyata. Karena ini terjadi bagi Taurus rising di rumah atau divisi ke-12, yang berkaitan dengan mimpi, istirahat, dan kesehatan mental, apapun impian kita dalam hal rumah ke-12, Neptunus, bisa kita wujudkan Saturnus. Jadi, Saturnus itu berada di rumah mimpi, Neptunus itu planet mimpi, di rumah mimpi, rumah ke-12. Jadi intinya adalah, apapun impian kita dalam hal kesehatan mental, bisa kita jadikan sebuah kenyataan. Misalnya kita bermimpi agar kesehatan mental kita jadi lebih baik. Nah, ini adalah kesempatan. Karena perpaduan Saturnus dan Neptunus ini akan terus berjalan sampai 3 tahun ke depan, ya. Karena Saturnus akan lewat keluar dari Aries kira-kira 2,5 tahun hingga 3 tahun lagi. Tapi dalam waktu itu kita bisa menginginkan, bisa memimpikan, mengimajinasikan kesehatan mental kita jadi lebih baik. Nah, Saturnus bisa membawa itu jadi nyata, tapi harus dengan konsistensi dan disiplin dalam hal kesehatan mental. Nah, seperti itu. Jadi, bagi Taurus Rising, fokusnya adalah kesehatan mental, di mana kita bisa mewujudkan impian kita agar kita memiliki kesehatan mental yang lebih tangguh, yang lebih baik. Namun itu harus didasarkan pada disiplin dan konsistensi, yang merupakan sifat dari Saturnus. Untuk rising sign ketiga, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, persatuan antara Saturnus dan Neptunus ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman-teman, networking, sosial media, komunitas kita. Neptunus itu adalah impian. Saturnus itu adalah konkret, kenyataan. Dengan adanya perpaduan dari kedua planet yang bertolak belakang ini di rumah ke-11, impian kita atau harapan kita atau fantasi kita atau imajinasi kita dalam hal rumah ke-11, yaitu pertemanan, networking, sosial media, komunitas kita, atau harapan dan goal atau tujuan jangka panjang kita, impian kita dalam hal-hal tersebut bisa jadi nyata. Karena Saturnus di sini akan membantu Neptunus untuk membuat itu jadi nyata, membuat doa itu jadi nyata. Tapi ingat, Saturnus itu membutuhkan disiplin dan konsistensi. Tidak bisa jalan pintas. Karena itu jika kita ingin memiliki, contohnya, teman-teman yang lebih baik, yang lebih mengerti kita, atau komunitas kita jadi lebih baik, atau kita menginginkan sesuatu dalam hal sosial media, misalnya saya ingin terkenal di sosial media, maka bisa terjadi. Tapi harus dengan konsistensi, harus dengan disiplin, dan tetap berimajinasi dan berdoa. Itulah gabungan antara Saturnus dan Neptunus. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, perpaduan antara Saturnus dan Neptunus di Aries ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10. Ini adalah karir. Ini adalah status. Ini adalah public image. Jika Anda ingin selebriti, disinilah dilihatnya. Ya, ini adalah titik tertinggi dari chart kita. Adanya Saturnus dan Neptunus di sini, segala sesuatu yang kita impikan dalam hal rumah ke-10, contohnya karir, bisa jadi nyata. Karena Saturnus itu kenyataan, Neptunus itu impian. Fantasi, imajinasi. Bisa jadi nyata, karena kedua energinya bergabung. Tapi ingat, kita bisa terus berdoa, Neptunus, dalam hal karir atau status. Tapi jika kita tidak menggabungkan kekuatan Saturnus, yaitu disiplin dan konsistensi, itu hanya akan jadi doa, tidak akan jadi kenyataan. 3 dimensi, karena Saturnus itu 3 dimensi. Jadi untuk rumah ke-10 bagi Cancer rising, jika Anda ingin, contohnya ingin terkenal, atau ingin status Anda di mata atau pandangan orang lain jadi bagus, atau karir Anda jadi bagus, ya kan, atau public image Anda jadi bagus, maka gabungkan keluar energi ini, manfaatkan. Doa Neptunus, disiplin dan konsistensi Saturnus. Gabungkan keduanya dan impian Anda pasti jadi nyata. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo rising, paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising,
Perpaduan antara Saturnus dan Neptunus di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling, perguruan tinggi, filsafat hidup, agama, hukum, publikasi. Ya kan, ini adalah rumah atau divisi yang beruntung di mana kita diharapkan oleh alam semesta untuk memperlebar pikiran kita. Adanya Neptunus dan Saturnus di sini akan membuat impian kita dalam hal rumah ke-9 jadi nyata. Saturnus nyata, Neptunus impian, fantasi, imajinasi. Saturnus itu kenyataan. Bergabung keduanya. Contohnya, kita bermimpi atau berangan-angan ingin keliling dunia. Bisa itu jadi nyata. Karena persatuan ini akan terjadi dalam lebih kurang 2,5 tahun hingga 3 tahun masanya ya. Jadi dalam waktu itu bisa jadi nyata. Asal ingat, kita terus berdoa, terus berimajinasi, terus berserah diri, Neptunus, berdoa Neptunus. Tapi kita juga gabungkan dengan konsistensi dan disiplin dan kerja keras. Ya kan, Saturnus. Semua itu akan jadi nyata. Bisa itu jadi nyata. Apalagi ini rumah atau divisi yang tergolong beruntung ya. Jadi bagi Leo Rising ini kesempatan Anda. Wujudkan impian kita dalam hal rumah ke-9, atau jika kita main-main atau tidak serius, maka yang terjadi justru adalah mimpi buruk. Jadi ingat itu. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, persatuan antara Saturnus dan Neptunus di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan dengan transformasi, investasi, seks, keintiman. Ya kan? Ini berkaitan dengan hal-hal tabu. Yang jelas ini adalah psikologi kita, rahasia di sini. Dengan adanya Saturnus dan Neptunus bergabung di sini, Neptunus itu adalah fantasi, imajinasi, juga ilusi. Ingat, rumah ke-8 itu rumah rahasia, rumah yang gelap. Neptunus itu ilusi. Bisa juga Neptunus itu jika dalam posisi jelek, kebohongan. Saturnus itu adalah karma, 3 dimensi, disiplin, konsistensi. Dunia 3 dimensi yang bisa kita lihat, bisa kita ukur. Ya. Saturnus juga adalah hukum. Karena dia adalah planet di mana tidak boleh ada jalan pintas sesuai aturan. Jadi dengan adanya Neptunus, fantasi, imajinasi, doa, dengan Saturnus, konsistensi, disiplin, maka hal-hal apa yang ingin kita capai dalam hal rumah ke-8, hal positif dari hal rumah ke-8 bisa terjadi. Contohnya, rumah ke-8 itu adalah rumah transformasi. Rumah di mana kita bertransformasi bukan hanya secara fisik tapi juga psikologi. Rumah investasi. Jika kita bermimpi ingin punya investasi yang besar, uang yang banyak, ya kan? Maka Neptunus itu mendengar. Maksudnya bukan mendengar ya, tapi Neptunus itu memberikan energi agar kita bisa berdoa, berimajinasi. Nah, kenyataannya datang dari energi Saturnus. Kerja keras, konsistensi, terus-menerus, disiplin. Jangan ambil jalan pintas, lakukan yang sebenarnya, yang seharusnya. Seperti itu. Jadi bisa jadi nyata. Investasi kita bisa meledak, bisa bagus. Rumah ke-8 juga transformasi. Kita mentransformasi psikologi kita jadi lebih bagus. Rumah ke-8 juga berkaitan dengan hal-hal yang tabu, seks, hubungan intim kita dengan pasangan kita bisa jadi lebih bagus. Asal kita menggabungkan keduanya. Berserah diri dan berdoa, serta konsistensi dan disiplin. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, persatuan antara Saturnus dan Neptunus di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-7. Ini langsung beroposisi dengan kita ya. Artinya adalah ini berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan partnership bisnis kita. Inti dari persatuan ini adalah doa dan imajinasi Neptunus akan bertemu dengan konsistensi, 3 dimensi, disiplin, dan dunia nyata, dunia 3 dimensi, dunia konkret Saturnus.
apapun yang kita impikan, yang kita harapkan, yang kita doakan dalam hal pasangan kita, dalam hal partnership bisnis kita, dalam hal relationship kita, bisa menjadi nyata. Selama ini kita memiliki, contohnya, memiliki hubungan dengan pasangan yang kurang bagus. Maka dengan adanya persatuan ini, kita bisa melihat, kita bisa berdoa, minta, ya kan, energi di mana kita bisa berharap jadi lebih baik, bisa jadi nyata. Tapi harus ingat, Saturnus itu tidak mengizinkan kita untuk ambil jalan pintas. Contohnya, kita memiliki hubungan dengan suami istri ya, yang kurang baik. Maka Saturnus akan memaksa kita untuk melihat, ini hubungan udah bagus atau ini hubungan toksik. Dengan adanya Saturnus di sini, sisi negatif dari Neptunus, yaitu berserah diri, tapi berserah diri terus-menerus tanpa batasan, bisa dihilangkan. Jadi, bagi Libra Rising di rumah ketujuh, justru kita bisa melihat pasangan kita sebagaimana adanya. Ya kan? Pasangan kita sebagai orang yang realistis atau manusia yang tidak sempurna. Dan di situ kita bisa mengambil keputusan. Apakah kita akan lanjut dengan pasangan ini, dengan pernikahan ini, atau dengan partnership bisnis ini, atau kita lepas. Disitulah keindahan dari Saturnus dan Neptunus. Neptunus itu akan membantu kita untuk berserah diri dan berdoa, sementara Saturnus itu akan membawa kita pada kenyataan bahwa di dunia nyata seperti sekarang, ada sesuatu yang bisa kita rubah, ada sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Dan dengan begitu kita bisa mengambil keputusan sebaik-baiknya dalam hal rumah ketujuh. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, perpaduan antara Saturnus dan Neptunus di Aries ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6. Disinilah rumah atau divisi di mana kita memperbaharui, mengupgrade, dan memperbaiki atau membuat kehidupan kita sehari-hari jadi lebih baik. Karena rumah ke-6 itu adalah rumah improvement. Hidup kita diperbaiki. Ini adalah kesehatan, binatang peliharaan, detail dari pekerjaan, detail dari karir. Ini juga kegiatan kita sehari-hari. Ini juga termasuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar mandi, pokoknya bersih-bersih tubuh kita, ya kan, bersih-bersih kehidupan kita, semua ada di sini. Disinilah rumah atau divisi dalam kehidupan kita di mana kita dituntut untuk, contohnya, bayar tagihan, gitu kan. Kemudian bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, itu terlihat di sini. Jadi detail kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya Neptunus dan Saturnus di sini, impian dan harapan kita dalam hal detail kehidupan kita sehari-hari atau dalam hal detail pekerjaan atau dalam hal kesehatan kita bisa jadi nyata dengan adanya Saturnus, tapi harus dengan konsistensi dan disiplin. Dan ingat, Neptunus di sini akan membuat kita agak sedikit malas atau agak sedikit terlalu berserah diri, karena efek negatif dari Neptunus itu adalah kita serahkan semua, terserahlah. Tapi tidak bisa seperti itu, makanya ada Saturnus yang membantu. Jadi kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu apa impian kita, Neptunus, datang Saturnus, bersatu dengan Neptunus, langsung konsistensi, lakukan, disiplin. Seperti itu. Apalagi disiplin sangat penting bagi rumah atau divisi ke-6, karena ini berkaitan dengan kesehatan. Nge-gym untuk kesehatan itu. Atau dalam hal bagaimana kita mengurus rumah tangga atau detail pekerjaan kita, disiplin diperlukan di situ. Nah, jadi Saturnus di sini sangat bagus. Membuat kehidupan kita dan kesehatan kita jadi lebih disiplin dan ujung-ujungnya jadi lebih baik. Dan adanya Neptunus di sini, impian kita bisa jadi nyata. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, Saturnus dan Neptunus bersatu di Aries ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Anda beruntung Sagittarius. Kenapa? Karena ini akan terjadi di rumah atau divisi yang berkaitan dengan keberuntungan, berkaitan dengan cinta, romantisme, anak kita, berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan kreativitas, ekspresi kita, berkaitan dengan kebahagiaan.
berkaitan dengan anak kecil di dalam diri kita. Jadi dengan adanya Saturnus dan Neptunus di sini, contohnya begini, kita belum punya anak, pengen punya anak. Impian kita pengen punya anak, Neptunus. Saturnus, konsistensi, disiplin, 3 dimensi, impian itu jadi nyata, bisa jadi nyata. Atau contoh lainnya, kita ingin bekerja di dunia kreatif, pengen menghasilkan karya kreatif. Neptunus itu planet spiritualitas, planet imajinasi, fantasi, kreatif. Adanya Saturnus yang datang dan bersatu dengan Neptunus, 3 dimensi, konsistensi, disiplin, jadi nyata. Seperti itu contohnya. Jadi, Sagittarius Rising, ini saatnya bagi Anda jika Anda ingin berkecimpung di dunia kreatif atau menghasilkan hasil kreatif, ya kan, menghasilkan karya seni, atau menghasilkan sesuatu yang, atau Anda ingin bekerja di dunia pertunjukan, ini saatnya. Jika Anda ingin punya anak, ini juga saatnya. Tapi juga harus diingat, Anda juga harus melihat chart pribadi Anda. Sehingga detailnya, timingnya bisa kelihatan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising, persatuan Saturnus dan Neptunus di Aries ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat. Ini penting bagi Anda Capricorn, karena apa? Capricorn itu penguasanya Saturnus. Ya kan? Nah, Neptunus itu adalah planet ilusi, fantasi, imajinasi. Saturnus itu planet nyata, kenyataan. Terjadi di rumah keempat. Rumah keempat itu keluarga, family, properti, rumah, fondasi emosi kita, silsilah kita, pokoknya berkaitan dengan rumah dan ibu. Apapun impian kita bisa jadi nyata di sini. Tapi kita juga harus ingat, itu membutuhkan disiplin dan konsistensi. Jika kita tidak disiplin dan konsistensi, itu hanya akan berubah jadi mimpi saja atau bahkan mimpi buruk. Jadi harus harap diingat, konsistensi, karena Saturnus membutuhkan konsistensi dan disiplin. Neptunus memberikan doa dan percaya pada alam semesta atau Tuhan. Berserah diri. Jadi kombinasi keduanya, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan atau impian Anda jadi nyata dalam hal rumah keempat. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, persatuan antara Saturnus dan Neptunus di Aries ini akan meng-highlight rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan komunikasi, ini berkaitan dengan skills, berkaitan dengan transportasi atau traveling tapi yang dekat. Ini juga berkaitan dengan adik-beradik kita. Ini juga berkaitan dengan self-made wealth atau kekayaan yang kita ciptakan sendiri, atau kita datangkan sendiri, atau kita usahakan sendiri. Kalau rumah kelima itu adalah entrepreneurship, atau jadi pengusaha, tapi sementara rumah ke-8 itu investasi. Nah, tapi kalau rumah ketiga adalah kita menghasilkan uang dengan kejeniusan kita. Nah, itu rumah ketiga. Nah, sementara rumah ke-11 itu uang dari networking atau dari teknologi. Sementara rumah ketiga juga hampir mirip, tapi lebih ke dari skill kita, komunikasi, dari sosial media, kekayaan atau kesuksesan dari itu. Kejeniusan kita dalam hal komunikasi. Nah, dengan adanya Saturnus, planet kenyataan, 3 dimensi, dan Neptunus planet doa, planet berserah diri dan planet imajinasi, ya kan, bersatu di rumah komunikasi, rumah ketiga, maka jika Anda ingin jadi penulis, Anda ingin jadi public relation, Anda ingin jadi mereka yang memanfaatkan komunikasi untuk mendapatkan uang, bisa jadi nyata. Tapi Anda juga harus ingat, ini harus didasarkan pada konsistensi dan disiplin. Ini juga berkaitan dengan adik-beradik. Jika Anda ingin hubungan Anda dengan adik-beradik Anda jadi lebih baik, ya kan, bukan hanya doa atau berserah diri atau kebaikan, karena Neptunus itu planet yang menggambarkan kebaikan ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa harus ada konsistensi, disiplin di situ. Jadi hubungan kita dengan adik kita atau adik-beradik kita bisa jadi lebih baik asalkan kita menggabungkan keduanya. Konsistensi dan disiplin dengan kebaikan dan doa. Tapi yang jelas, jika kita ingin menghasilkan sesuatu dalam hal komunikasi, ini saat yang tepat untuk mencapai impian tersebut. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, persatuan antara Neptunus dan Saturnus di Aries ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Karena bagi Pisces itu pertama, Aries itu kedua.
Rumah kedua itu adalah uang. Ini juga penting bagi Pisces rising. Kenapa? Karena Neptunus itu adalah penguasa Pisces, diri Anda, essence dari diri Anda. Artinya, selama ini persatuan ini terjadi, yaitu dalam lebih kurang 2,5 hingga 3 tahun ke depan, maka fokus Anda adalah membuat impian Anda, Neptunus, menjadi nyata Saturnus dalam hal rumah kedua, uang. Jadi, apapun yang bisa Anda usahakan dalam hal uang atau pemasukan, harus didasari pada konsistensi dan disiplin, Saturnus, tapi juga dengan doa, Neptunus. Dan Neptunus juga imajinasi dan kreativitas. Jadi semua itu digabungkan. Imajinasi, kreativitas, doa, berserah diri, tapi juga digabungkan dengan konsistensi, disiplin, dan tetap kerja keras, Saturnus. Maka impian Anda dalam hal rumah kedua yaitu uang, atau pundi-pundi uang, atau pundi-pundi pemasukan, bisa jadi nyata.